Okay, number 1. In the late 1880s, Hull House, blah blah blah, United States first welfare state. Di sini teman-teman, subjeknya adalah Hull House, ya kan? Kemudian bla bla bla, United States first welfare state. Nah, di sini tampak di sini memang tidak ada verb, teman-teman. Jadi harus mencari jawaban yang langsung verb, ya. Subjeknya Hull House, kalau langsung pakai to nggak bisa ya, teman-teman ya. Nah, ini polanya kalau langsung ing di sini berarti ini kan tidak ada verb utama di sini ya. Kalau langsung ing juga nggak bisa. Ya, kalau pakai it berarti dia double subject ya, tidak bisa. Jadi jawabannya adalah bravo. Jadi langsung verb ya, langsung karena ini lampau, maka dia langsung pakai verb 2. Decade. Alright, number 2. Blah blah blah, with the largest alphabet is Cambodian with 74 letters. Blah 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 ya, dengan alfabet terbesar adalah bahasa Kamboja dengan 74 huruf ya. Nah, di sini kan verbnya kelihatan, di sini adalah verbnya is ya. With the largest alphabet is Cambodian. Ini berarti hanya melengkapi di sini teman-teman ya. Subjeknya harus dilengkapi nih ya dengan alfabet terbesar. Berarti kan bahasa ya. Kalau kita lihat di sini, kalau ada in-nya di sini teman-teman, berarti ini masuk object of preposition ya. Dan itu bukan subjek, nggak bisa ya. Dalam bahasa dengan nggak bisa. Oke, jadi butuhnya langsung kata bendanya teman-teman. Tidak usah pakai preposisi seperti ini. Jadi A sama D salah ya. Peluangnya cuman Bravo sama Charlie. Nah, sekarang pakai to be apa enggak ini? Ya, jadi kalau dia pakai is, berarti dia double verb. Karena sudah ada verbnya di sini kan. Kalau dipakai is lagi dia double verb. Jadi yang benar adalah Charlie. Jadi bahasa dengan alfabet terbesar adalah. Nah, jadi subjeknya adalah the language, verbnya adalah is. Seperti itu. Next, number 3. Given to the various blah blah blah, given to the various types of microscopic plants and animals found in water. Kalau kita lihat di sini teman-teman, blah 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 given. Ini verb 3 ya. Verb 3 participle ya. Verb 3 juga nih. Ya, diberikan untuk berbagai macam tanaman mikroskopik dan binatang mikroskopik ya yang ditemukan di air. Nah, di sini kan ada pilihan A, B, C, D ya. Kalau kita lihat dari segi makna ya, dinamakan plankton diberikan. Nah, ini nggak cocok ya. Jadi intinya di sini tidak ada verb utama, teman-teman ya. Tidak ada verb utama. Jadi no main verb. Tidak ada predikat utama. Jadi harusnya di sini ada predikat utama ya. Karena di sini langsung verb 3, langsung verb 3. Ya, karena di sini kita lihat name plankton given. Dinamakan plankton yang diberikannya nggak cocok ya. Secara arti ya. The name plankton given, nama dari plankton yang diberikan. Nah, ini kok pakai langsung verb 3, nggak bisa ya. Harusnya di sini ada main verb ya. Dan ini nggak bisa karena tidak ada main verbnya. Plankton's name given, nama plankton yang diberikan. Ini juga nggak bisa karena di belakang juga ada langsung yang ditemukan. Jadi belum ada main verbnya. Ya, jadi di sini jawabannya adalah delta. Plankton adalah, jadi subjeknya adalah plankton, verbnya adalah is. Ya, jadi plankton adalah nama yang diberikan terhadap berbagai macam tanaman dan binatang mikroskopik yang ditemukan di air. Nah, jadi teman-teman ya, kalau ada subjek kemudian langsung verb 3 berarti dia participle ya. Atau langsung verb ing dia participle juga. Kalau ini yang di, kalau ini yang me ya. Kalau nggak ada to be-nya ya. Jadi langsung verb 3 atau langsung verb ing dia participle. Ya, artinya dia yang ya. Yang di atau yang me. Kalau dia verb 3 berarti yang di. Verb ing berarti yang me. Jadi belum ada main verb-nya. Nah, makanya di sini butuh main verb is. Okay, next, number 4. Charles Babbage drew up the first plans for programmable digital computer in 1834. Nah, ini sudah ada subject verbnya sudah kelihatan teman-teman ya. Subjeknya adalah Charles, Babbage, verbnya adalah Babbage, verbnya adalah drew up. Nah, di sini
Kita lihat nih kalimat berikutnya ya. Menggambar rancangan pertama terhadap komputer digital ya, yang bisa diprogram pada tahun 1834. Namun, oke, tapi ini ada konektor ya, berarti ada dua klausa nih. Namun, bla 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 was never completed. Ada to be, ada verb 3. Berarti ini pasif ya. Tidak pernah diselesaikan. Ya, berarti ini pasif ya. Ada to be was, ada verb 3, completed. Berarti artinya adalah pasif, tidak pernah diselesaikan. Berarti ini butuh subjek, teman-teman. Karena ini klausa baru ya. Apa yang tidak pernah diselesaikan? Ya, penemuan kan. Di sini kan ada penemuan, ada ditemukan, untuk menemukan, untuk dia menemukan. Jadi yang benar adalah penemuan. Ya, jadi butuh kata now, dia butuh subjek ya. Kebetulan di sini kata bendanya penemuan. His invention. Kalau invent menemukan kata kerja. Oke, jadi begitu. Number 5. One of the oldest forms of written One of the oldest forms of written communication, was used as early as 3000 before Christ. Bla bla bla, koma. Nah, ini ada koma. Ada koma lagi. Berarti ini keterangan ya, teman-teman ya. Ini adalah positif namanya. Ya. Di sini verbnya adalah was used. Di sini verbnya ya. Berarti di sini butuh subjek, teman-teman. Ya. Apa yang digunakan? Ya. Jadi apa yang digunakan? Ya, tentunya di sini tidak boleh pakai in ya, karena di sini butuh subjek. Jadi in salah ya. Ini juga salah ya. Jadi langsung aja subjek. Jadi pilihannya antara Alpha atau Charlie nih ya. Jadi yang benar apa? Cuneiform writing atau cuneiform writing was. Nah, kok pakai was lagi? Padahal di sini sudah ada was-nya ya. Ini ada double verb ya. Jadi jawabannya adalah nomor 5 itu adalah Alpha. Jadi tulisan cuneiform salah satu bentuk komunikasi tertulis tertua digunakan pada awal atau seawal 3000 tahun sebelum Masehi. Alright, number 6. As a protection device, an octopus ejects black or purple ink to cloud the water when. Sebagai alat perlindungan, ya, sebuah gurita ya mengeluarkan tinta hitam atau ungu untuk mengaburkan air. Nah, ini kalimat utamanya di sini ya. Ketika. Nah, ini ada ketika. Nah, di sini kuncinya ya. Ketika. Jadi ini adalah noun clause, teman-teman ya. Maka bentuknya adalah setelah dia ada question word seperti ini, ya ketika. Maka dia butuh subjek sama verb. Ya, kalau tidak dipendekkan ya. Kalau nanti dipendekkan, reduce clause ada pola lain ya. Tapi normalnya adalah ketika bla 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 ada kata kerja atau predikat atau to be ya. Jadi ketika ya butuh subjek di sini. Yang mana yang subjek di sini? Nah, bukannya A, teman-teman ya. Kalau A ini adalah bentuknya adalah question. Kalau yang alpha dia bentuknya question, pertanyaan. Padahal ini butuhnya statement, pernyataan. Nah, ya, kalau pernyataan subjek dulu baru verb. Ini salah. Kalau pakai it juga salah ya, bukan kepunyaan ya. Jadi butuhnya adalah it escapes ya. It itu adalah subjeknya, escape itu verbnya. Kenapa pakai it? Kalau kita tracing di sini, octopusnya kan satu, ya kan? An octopus. Kata gantinya binatang satu adalah it. It escapes. Jadi jawabannya adalah Charlie. Alright. Next, number 7. Blah 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 manipulate with their feet as well as with their hands. It is difficult for them to stand upright. Ada dua klausa nih, dipisah sama koma ini ya. Kalau ada dua klausa, maka harus dijadikan satu ya dengan adanya connector ya, kata penghubung ya. Ya, jadi harus ada kata penghubung nih untuk menghubungkan dua klausa ini agar bisa menjadi satu kalimat. Bla 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 memanipulasi kaki dan juga tangannya. Jadi bisa memanipulasi nih. Ya, it is difficult for them. Sulit bagi mereka untuk berdiri tegak. Ya, berarti kan dua hal yang berlawanan ya. Berarti yang pilihan yang nggak ada kata penghubungnya dia salah.
Ini nggak ada kata penghubungnya, ini nggak ada kata penghubungnya. Berarti pilihannya cuma dua nih, Charlie sama Delta. Meskipun kan, jadi meskipun ya kera, meskipun kemampuan kera memanipulasi, it is difficult. Jadi harusnya kan langsung aja kera ya, meskipun kera mampu memanipulasi kaki dan juga tangannya, ya sulit bagi mereka untuk berdiri tegak. Jadi yang benar adalah Delta. Alright, number 8. Kira-kira 500 varietas dari tanaman insectivorous, ada koma, yang ya menjebak binatang untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi kayak tanaman di game-game itu ya, teman-teman yang makan binatang itu ya. Ya, koma. Nah, di sini koma ya, maka di sini butuh verb, teman-teman. Ya. Jadi kira-kira 500 varietas. Nah, 500 varietas ini adalah subjeknya. Oke. Nah, ini subjeknya ya, teman-teman ya. Approximately 500 varieties of. Jadi sebelum preposisi pertama. Preposisi pertamanya adalah of ya. Jadi 500 varietas. Oke. Tanaman insectivorous yang menjebak binatang atau untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, ini butuh verb, ada di dunia ya. Yang langsung verb mana? Kalau ada Z-nya nggak bisa ya. Kalau ada Z-nya berarti double subject. Kalau ada N-nya ribet ya. Jadi jawabannya adalah exist. Langsung aja exist, ada. Karena varieties ini adalah benda banyak ya, berarti dia kata gantinya adalah mereka kan. Ya, kalau dia kasih verb maka tidak usah pakai S kan, bener kan? Jadi ingat, Dewi Ayu nggak pakai S, he, she harus pakai S. Nah, kalau di sini mereka, varietasnya banyak, maka verbnya tidak pakai S. Kecuali dia satu ya, tadi octopus. Oke, maka di sini harus ada S-nya. Kalau dia he, she, it. Alright, number 9. Ozone is formed when ultraviolet radiation from the sun. Ozon terbentuk. Ini sudah ada kalimat utamanya. Ozon terbentuk bila, nah ini kalimat non-clause ya, kata benda, clause kata benda ya. Bila mana radiasi ultraviolet dari matahari. Nah ini kan setelah dia kata when ya. Ini kan non-clause-nya ya. Berarti ini pernyataan kan? Ya, pernyataan. Jadi subjeknya adalah bila mana ultraviolet radiation from the sun. Ini subjeknya, oke. Nah, ini butuh verb berarti ya. Ya, butuh verb. Jadi bila mana radiasi ultraviolet dari matahari memecah oksigen molekul, memecah molekul oksigen kan? Nah, ini kan jadi langsung aja verb. Ya, jadi jawabannya Charlie. Jangan langsung verb kan Charlie nih. Kalau pakai tuh nggak bisa ya. Jadi pola grammarnya salah. Jadi yang benar adalah Charlie. Kalau ini kan masih ada oksigennya dulu kan? Ya, jadi yang benar adalah langsung verb ya. Breaks up oxygen, memecah molekul oksigen menjadi atom oksigen yang reaktif, sangat reaktif. Oke, jadi number 9 C or Charlie. Okay, number 10. The surrealistic movement in art in 1920s and 1930s place, menempatkan. Nah, di sini verb ya, menempatkan ya. Di sini subjeknya adalah surrealistic movement. Ya, ini sebelum preposisi pertama subjeknya ya. Oke, menempatkan. Nah, berarti menempatkan apa? Berarti ada sesuatu dong. Berarti ini butuh objek, teman-teman. Menempatkan apa? Ya. Yang langsung objek mana di sini? Karena ini butuh objek, teman-teman ya. Dia adalah transitive verb. Transitive verb. Kata kerja yang butuh objek. Menempatkan apa? Menempatkan sebuah penekanan, ya kan? Penekanan kan? Ya, yang langsung objek mana di sini? Ya, delta. An emphasis. Emphasize menekankan. An emphasis on it. Ini ada on it-nya ya. Jadi menekat, sebuah penekanan terhadap. Ya. What is pictured? Ya, apa yang digambarkan? Ya benar kan? Apa yang digambarkan dalam bla bla bla. Kalau on it terhadap apa, the subject it, ya nggak bisa ya, karena di sini ada is picture. Jadi butuhnya di sini terhadap apa yang digambarkan, apa yang ditampilkan. Jadi butuh ini ya. Jadi jawabannya adalah delta. Jadi kalau langsung eliminasi seperti biasanya langsung hilang dua jawaban.
Jadi peluangnya 50-50 ya kalau sudah pilihannya tersisa 2 jawaban benar. Okay, next. 11. Today used to measure the weight of gemstone in the amount of gold per 24 parts of pure gold. Nah, ini langsung verb 3, teman-teman. Hari ini digunakan. Saat ini digunakan untuk mengukur ya berat dari batu permata. Bla 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 bla. Nah, ini sih belum ada subjeknya. Ya, apa yang digunakan? Jadi kalau modelnya langsung verb 3 seperti ini, teman-teman ya, maka setelah koma itu harus ada subjek yang terkena dampak dari verb 3 ini. Apa yang digunakan? Berarti ada subjek apa yang digunakan. Yang digunakan adalah ya langsung kata benda di sini ya, langsung subjek. Kalau yang alpha dia nggak bisa karena was ya, jadi bukan kata benda. Yang B ya ini a carrot was. Nah ini udah yang benar nih B, teman-teman. Ya, cepet aja. Karat ya awalnya merupakan berat dari sebuah biji dari pohon karet. Alright. Oke. Atau bibit ya. Oke. Nah ini jawabannya adalah B. Langsung aja kata benda. Oke, 12. The film Lawrence of Arabia is 3 hours and 41 minutes long. Film Lawrence of Arabia itu 3 jam 40 menit panjangnya atau lamanya. Nah, koma ya. 1 menit bla 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 Gone with the Wind. Ini ada 2 judul film ya. Berarti ini ada perbandingan ya. Berarti harus ada kata longer nih. Nah, ini kan ada longer length ya. Jadi harusnya lebih panjang kan? Ya, jadi film Lawrence of Arabia itu 3 jam 41 menit lamanya. 1 menit lebih lama gitu kan? 1 minute langsung aja longer. Ya, 1 menit lebih lama ketimbang atau daripada Gone with the Wind. Ketimbang atau daripada film Gone with the Wind. Kenapa ada is-nya? Supaya ini paralel ya, teman-teman. Jadi kalau di depan ada verb, maka di belakang juga harus ada verb kalau dia perbandingan. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Yang langsung longer. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kalau ini ya double verb ya, ada is longer than. Ternyata di sini nggak ada verbnya, karena di sini nggak ada verbnya berarti tidak paralel. Oke, jadi 12 delta. 13. The genus Arcus became extinct in North America during the Glacial period, and it was not reintroduced until hingga bla 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 oleh bangsa Spanyol. Jadi the genus Arcus menjadi langka ya di Amerika Utara selama periode glacial, and it was not tidak diperkenalkan lagi hingga. Nah, di sini teman-teman pilihan jawabannya seperti ini ya, hingga. Jadi kalau ada kata seperti ini, maka pilihannya adalah subject plus verb, atau dia langsung verb 3 atau langsung verb I. Ya. Kalau dia versi panjangnya adalah ya ini subject verb ya. Kalau versi pendeknya ya langsung dia reduce clause ya. Reduce clause yang dipadatkan itu yang dikurangi ya. Jadi langsung verb I atau langsung verb 3. Nah, di sini ternyata hingga dibawa ke sana oleh bangsa Spanyol. Nah, ini yang benar teman-teman ya. Until brought there ya. Kalau mau versi panjangnya until it was brought there. Oke, ini versi panjangnya. Oke, apakah ada jawaban seperti ini? Gak ada ya. Kalau yang delta, it brought there. Ya, harusnya ini pasif ya, ada to be-nya ya. Dibawa kan, bukan membawa. Harusnya nih, nah ini ada, seandainya ada to be-nya, berarti ada 2 jawaban ya. Ternyata kan tidak. Oke, jadi jawabannya adalah kalau ini tidak ada it-nya. Ya, it was brought there ya. Kalau langsung dipendekkan ya langsung verb 3 saja teman-teman. Langsung yang dibawa. Hingga dibawa. Oke, gitu ya. Hingga dibawa. 14.
Okay, 14. In blah blah blah, several vertically aligned honeycombs with hexagonal wax cells stacked close together. In, nah berarti ini tempat ya. Dalam apa ini? Ya, berarti ada kata benda ya, oke. Atau tempat atau apapun lah yang merupakan kata benda. In a honeybee hive. Nah, ini sudah ada teman-teman ya semuanya. In a honeybee hive. Berarti dalam honeybee hive terdapat gitu kan? Terdapat beberapa sarang madu. Ya, sekarang honeycombs-nya ini jamak apa satu teman-teman? Apa tunggal? Ya, berarti ini jamak ya, ini kan. Oke. Nah, otomatis kalau dia jamak, nah ini kan polanya seperti ini ya. Dia kan polanya adalah place expressions. Ekspresi tempat ya. Kalau ekspresi tempat, jadi setelah place expression itu diikuti oleh verb dulu baru subjek. Nah, ini jelas di sini belum ada verbnya teman-teman ya. Padahal di sini kan subjeknya adalah aligned honeycombs, ya kan? Berarti butuh apa? Butuh verb yang sesuai dengan honeycombs-nya yang jamak ini. Jadi di dalam honeybee hive terdapat, gitu kan? Terdapat beberapa honeycombs yang lurus, ya secara vertikal. Ya berarti butuh are di sini. Ya, oke. Jadi karena honeycombs-nya banyak, maka kalau dia pakai to be, maka pakai are. Ya, seperti itu ya. Jadi 14b. 15. Okay, the last one. The shapes of snow crystals. Bentuk dari kristal salju bergantung. Sangat bergantung ya. Pada, ya tentunya padanya depend itu mesti ada on-nya teman-teman. Depend on ya, di satu kesatuan ya. Sebagai phrasal verb namanya ya. Phrasal verb. Kata kerja yang digabungkan dengan preposisi ya, menjadi phrasal verb. Bergantung pada, harus ada on-nya. Yang ada on-nya otomatis dia antara Bravo sama Charlie ya. Alpha salah, Delta salah. Oke, bergantung pada. Nah, sekarang kita lanjutkan nih kalimatnya ya. Temperatur dan kelembapan. Nah, R-nya di belakang. Berarti dia kata non-clause ya. Bergantung pada seberapa tinggi gitu kan. Seberapa tinggi temperatur dan kelembapannya. Ya berarti Charlie. On how, dia pakai non-clause menggunakan how terhadap how high ya. Seberapa tinggi. Karena dia ada 2 poin di sini. Temperatur dan kelembapan, maka to be-nya adalah R. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, bisa share videonya, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Oke, see you.